Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udu di Gadodak Channel. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam peraturan tersebut, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA atau KPA dapat menetapkan PPTK untuk membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, banyak yang mempertanyakan aturan tentang PA atau KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Hal ini disebabkan karena di daerah-daerah yang PA atau KPA-nya menunjuk orang lain sebagai pejabat pembuat komitmen. Belum hilangnya rasa kaget kita akan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ini, kita dikejutkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini semakin memperhangat perdebatan-perdebatan di media sosial tentang PA, KPA, pejabat pembuat komitmen, serta PPTK khususnya di perangkat daerah yang menggunakan dana APBD. Sesuai pesan dari guru kita, agar kita tidak menghabiskan energi kita melakukan perdebatan-perdebatan tentang peraturan keuangan dan peraturan pengadaan barang dan jasa. Lebih baik kita mencari optimasi terbaik dari peraturan-peraturan tersebut untuk melakukan percepatan guna kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, Udo akan mencoba melakukan pernikahan antara PMDN 77 dan Pepres 12 2021. Oke, check it out. Mempelai pada PMDN 77 2020 sesuai lampiran bab 1, pengguna anggaran. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten atau kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Kuasa pengguna anggaran. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. PA atau KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Salah satu tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA atau KPA meliputi menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa. Mempelai pada Pepres 12 tahun 2021, PA. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah. Pasal 9 ayat 3
PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F1 kepada KPA. KPA, kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pasal 10 ayat 1, KPA dalam pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. Pasal 10 ayat 5, KPA pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11 ayat 3, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA atau KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Pasal 11 ayat 4, PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Jadi sobat, mempelai yang dapat dinikahkan secara dini dari Perpres 12 2021 dan PMDN 77 2020 adalah PA dan KPA. Berdasarkan Perpres 12 2021 pasal 9 ayat 3, pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 5, dan PMDN 77 2020 lampiran bab 1 huruf E angka 11, huruf F angka 1, huruf F angka 5, dan huruf F angka 10. Dengan mas kawin, KPA merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. PPTK hanya bisa menjadi saksi. Hal ini dikarenakan berdasarkan Perpres 12 2021 pasal 8, PPTK bukan pelaku pengadaan barang dan jasa. Dan berdasarkan PMDN 77 tahun 2020, tugas PPTK menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Sekian sobat, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata Udo yang salah atau kurang berkenan di hati sobat-sobat semua, Udo mohon maaf. Jangan lupa untuk meng-like, subscribe, and share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.